Kita melihat bagaimana pemakaian tanda koma. Tanda koma harus digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian. Bawahnya begini. Saya membeli barang-barang yaitu jam tangan, raket, dan sepatu. Nah, jadi di sini kita melihat jam tangan, raket, dan sepatu. Walaupun ada koma di sana, sesudah raket itu pakai koma, harus pakai koma. Karena 3, jam tangan, raket, dan sepatu. Jadi kalau 2 saja baru tidak pakai koma, ya. Umpamanya saya membeli baju dan sepatu, tidak pakai koma. Tapi kalau 3, baju, raket, dan sepatu. Jadi kalau 3 pakai koma, kalau 4 pakai koma, 5 pakai koma, begitu. Jadi kalau 2 saja yang tidak pakai koma. Terus tanda koma harus digunakan untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata tetapi, melainkan, sedangkan. Jadi 3 ini. Tetapi, melainkan, sedangkan. Jadi kalau kita mengatakan dia bukan mahasiswa IT, melainkan mahasiswa Unpad, umpamanya. Ini umpamanya, ya. Ini umpamanya. Dia bukan mahasiswa IT, melainkan mahasiswa Unpad. Jadi ada komanya sebelum melainkan. Kemudian koma sebelum tetapi. Saya bersedia membantu, tetapi tugas itu kau kerjakanlah terlebih dahulu. Jadi tetapi. Kata sedangkan juga pakai koma. Jadi 3 itu. Kata melainkan, kata tetapi, kata sedangkan pakai koma. Tanda koma juga dipakai yaitu untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya. Katakan begini, apabila belajar sungguh-sungguh, saudara akan berhasil dalam ujian. Jadi apabila belajar sungguh-sungguh itu anak kalimat, saudara akan berhasil dalam ujian. Jadi anak kalimat lebih dulu, atau karena harus ditandatangani oleh gubernur, surat itu ditulis di atas kertas berkepala surat resmi. Sebelum surat itu, karena kita mulai dengan anak kalimat tadi, karena itu tetap kita beri koma setelah gubernur. Nah, begitu ya. Terus tanda koma harus digunakan di belakang kata ungkapan berupa kata berupa kata awal kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Jadi dia terletak pada awal kalimat. Ungkapan penghubung antar kalimat. Apa itu ungkapan penghubung antar kalimat? Oleh sebab itu, atau kata oleh karena itu, atau jadi, atau akan tetapi. Jadi itu semuanya letaknya di awal kalimat harus diberi koma. Nah, itu yang selanjutnya. Tanda koma ini dipakai pada kata yang rasanya mengejutkan. Umpamanya kata kasihan.
dia harus mengikuti lagi ujian akhir semester 1 tahun depan. Kasihan, kata kasihan, kasihan. Jadi di awal kalimat kasihan ini pakai koma. Aduh, betulkah saya lulus Pak? Dia kaget, jadi kekagetan. Wah, juga kita mulai dengan kalimat koma pada kalimat itu. Dalam kalimat langsung kita juga memakai koma. Umpamanya, saya gembira kata paman karena kamu lulus. Jadi saya gembira tanda koma kata paman. Karena koma lagi karena kamu lulus. Jadi kalimat langsung diantara oleh kalimat tidak langsung itu pakai koma. Ini tanda koma ini adalah untuk cara kita tulis menulis ya. Tulis menulis itu. Maunya kalau kita menulis alamat, alamatnya panjang. Maunya alamat kita diceleduk. Jalan Anggrek 1, G11, Geria Celeduk, RT 3, RW 16, Peninggalan Utara, Celeduk, Kota Tangerang 15 2. Nah, ini pakai koma semua. Karena alamat kita itu panjang, jadi kita uraikan panjang-panjang itu pakai koma. Kecuali kalau alamat itu dideretkan ke bawah. Jalan Anggrek 1, kalau di bawahnya G11 itu tidak perlu pakai koma. Tapi kalau dideretkan ke kanan itu pakai koma, sepanjang alamat itu pakai koma. Satuan-satuannya diberi tanda koma. Ya. Begitu mengenai tanda koma.